Hampir 5 tahun yang lalu, Forky terbentuk. Mereka membawa angin segar untuk mendukung, membersamai, dan mendampingi perjuangan konservasi penyu yang dilakukan oleh Pak Sarwidi di Pantai Pelangi. Saat ini, mereka memasuki babak baru, berawal dari anak-anak nekat yang peduli akan isu konservasi. Kemudian pada akhirnya mereka merubah komunitas akar rumput yang bernamakan Forky menjadi sebuah organisasi legal yang statusnya adalah yayasan. Apakah yayasan ini akan menjadi jawaban untuk perjuangan konservasi penyu yang terus berlanjut ataupun tetap survive? Ya, jawabannya belum tentu. Keterlibatan masyarakat umum adalah jawabannya untuk kita mendukung pelestarian penyu yang ada di Pantai Pelangi. Tapi bagaimana cara lengkapnya? Disclaimer untuk teman-teman, mungkin teman-teman boleh meluangkan waktunya sejenak ataupun mengosongkan setengah gelas dari teman-teman agar kita bisa mendapatkan informasi apa yang disampaikan oleh teman-teman Forky. Sebenarnya kita dan kalian sama-sama sebagai seorang pejuang yang ingin membuat bumi ini menjadi lebih baik lagi dan terhindar dari kerusakan. Tapi kita bingung, gimana sih caranya? Mungkin saja kita sudah terkekang dalam sistem yang kalian pilih saat ini. Oke, mungkin bisa kita langsung saja ke inti pembicaraan. Sebagai anak biologi, aku sangat prihatin melihat orang-orang yang terlibat di dalam dunia konservasi, karena mereka memiliki hati yang sangat besar ataupun sangat tulus dalam aktivitas yang mereka lakukan. Apalagi itu memang muncul dari dirinya sendiri. Ini juga tercermin pada Pak Sarwidi. Nah, Pak Sarwidi adalah seorang konservator di Pantai Pelangi, konservator penyu. Beliau berjuang dari tahun 2010. Bahkan beliau menggunakan uang pribadinya dalam aktivitas yang beliau lakukan. Dan sebenarnya ini sesuatu yang tidak boleh dinormalisasi. Mengingat itu uang pribadi. Tetapi bagaimana lagi, karena jika tidak, konservasi tidak dapat bertahan. Di tahun 2025 ini, Forky membuat sebuah program yang bernamakan Adopsi Perawatan Sarang Penyu, di mana program ini akan bersifat gotong royong atau kolektifan, yang dimana para donatur akan membiayai perawatan dari sarang penyu tersebut. Dari program ini, secara bertahap kita akan memutus rantai kebijakan yang tidak tepat atau kurang tepat, di mana satu ekor tukik dihargai dengan nominal tertentu. Secara tidak langsung ini mengibaratkan sebagai eksploitasi hewan ataupun penyu dan tukik itu sendiri, dikarenakan penyu akan ditahan di bak penangkaran dalam beberapa hari, yang kemudian mereka menunggu orang ataupun wisatawan yang mau melepaskannya. Sebenarnya ini salah, tapi mengapa ini dapat terjadi? Ya, karena konservasi tidak ada dana. Mau tidak mau, konservator mencari dana tersebut dari aktivitas tadi untuk setidaknya mereka bisa membiayai operasional konservasi, ataupun setidaknya mereka bisa tetap bertahan hidup, antara untuk pribadi atau keluarganya sendiri. Program adopsi perawatan sarang penyu itu sendiri akan berfokus terhadap kesejahteraan penyu dan kesejahteraan dari para penggiat konservasinya, di mana penyu-penyu yang menetas menjadi tukik itu akan kita lepaskan secepat mungkin, bahkan di H0 atau maksimal di H+3, di mana kondisi tukik dalam kondisi yang sangat sehat dan lincah untuk kembali lagi menuju ke laut. Dan bagaimana dengan konservatornya ataupun penggiat konservasinya? Mereka akan mendapatkan nilai ekonomi dari proses mereka merawat sarang penyu itu sendiri. Jadi nantinya pas melepaskan tukik, siapapun akan bisa terlibat di sana.
tanpa membayar apapun. Jadi mereka bisa langsung terlibat karena perawatannya sudah didanai oleh teman-teman. Kurang lebihnya teman-teman akan kita ajak menjadi donatur dalam program adopsi perawatan sarang penyu. Di dalam program ini ada beberapa paket teman-teman, ada paket telur, tukik, dan paket penyu. Dan untuk paket telur itu akan memfasilitasi teman-teman akademisi, khususnya teman-teman SMA dan teman-teman mahasiswa S1 untuk bisa terlibat juga dalam program ini. Yang pastinya kita akan tetap ramah untuk teman-teman, maksudnya programnya kayak gitu ya, tidak membebani secara finansial ataupun kemudian juga akan mendapatkan bentuk-bentuk reward untuk teman-teman yang mendukung program ini. Dan jikalau teman-teman ingin bergabung dalam program paket penyu, di situ teman-teman nanti akan dapat fasilitas lainnya. Kita akan berkolaborasi juga dengan Peony Eco House. Jadi teman-teman akan mendapat sebuah barang yang ramah lingkungan untuk bentuk merch yang nanti akan teman-teman dapatkan. Dan di merch itu pun ada juga merch 4K, dan nanti akan kami berikan juga bukulet tentang sarang penyu yang teman-teman adopsi. Jadinya itu untuk teman-teman paket penyu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman masih mahasiswa ataupun akademisi gitu ya, mau terlibat dalam paket telur, itu juga sangat diperbolehkan. Intinya program ini lebih ke bagaimana kita bergotong royong, berkolaborasi bersama untuk mendukung kebijakan yang baik dalam pelestarian penyu dan mendukung juga teman-teman yang bergerak di konservasi itu sendiri. Karena tanpa kita sadari, mereka yang berada di garis depan dalam penyelamatan lingkungan ini juga harus kita support teman-teman. Jangan sampai mereka itu tidak mau melanjutkan aktivitasnya ataupun tidak mau melanjutkan idealisnya, sedangkan nanti siapa yang akan menyelamatkan bumi ini? Sedangkan kita sendiri sudah fokus dengan pilihannya masing-masing. Jadi dimanapun teman-teman saat ini berada ya, kita bisa kok mensupport konservasi, kita bisa kok mensupport bumi ini untuk tetap hijau dan lestari. Ya, mensupportnya dengan mendukung orang-orang yang masih bertahan di sana. Harapannya seperti itu. Jadi nanti bukan sesuatu yang bersifat memaksa, tapi bagaimana kita sama-sama memiliki dalam perjuangan. Oke, tadi aku sudah menyampaikan terkait program ini sendiri atau program adopsi perawatan sarang penyu ini cukup terjangkau untuk teman-teman. Aku ambil contoh yang paket penyu yang dimana teman-teman bisa menyisihkan kurang lebih sekitar 100.000 per bulan atau 3.500 per hari kayak gitu untuk teman-teman bisa mendukung perjuangan kami yang ada di Pantai Pelangi. Nah, nominal ini mungkin aku melihatnya kecil gitu ya. Aku tidak tahu sudut pandang teman-teman. Tapi bagaimanapun juga apa yang teman-teman berikan, apa yang teman-teman sisihkan itu akan sangat berdampak bagi pelestarian penyu itu sendiri. Dimana tadi sudah aku sampaikan juga, kita akan memutus rantai yang kurang tepat untuk konservasi menjadi yang lebih baik lagi. Kemudian juga kita bisa mendukung secara finansial para penggiat konservasi agar tetap sejahtera ataupun bisa sejahtera kayak gitu. Dan untuk teman-teman yang mau lihat detail tentang program ini, kami ada proposalnya, nanti kita cantumkan di link deskripsi kayak gitu, baik itu YouTube ataupun di Instagram. Dan nantinya juga akan ada link ataupun ada barcode untuk teman-teman bisa langsung mendaftar program ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita sedang mengusahakan teman-teman, bukan berarti kita ini bentuknya memaksa, tapi kita sama-sama tahu, apalagi teman-teman paham dengan kondisi yang ada di lapangan, bagaimana orang-orang yang peduli dengan konservasi banyak sekali yang tidak menganggap mereka ada, tapi isu mereka selalu dibahas dimanapun itu. Jadi sangat-sangat tidak adil sebenarnya. Orang banyak sekali membahas isu lingkungan, tapi banyak sekali juga orang yang hanya membahasnya tanpa melakukan aksi nyata dalam prakteknya.
Kurang lebih seperti itu dari aku. Mungkin thank you buat teman-teman semuanya, dan terima kasih juga untuk teman-teman Pioneer Eco House yang selalu support untuk kita memperjuangkan pelestarian penyu di Pantai Pelangi, Yogyakarta. Terima kasih teman-teman, see you.